Kita lanjut bahas PTTA Dunia Para Dewa episode 283. Oke lah, nggak usah banyak mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ancaman terbesar di dalam pertarungan kali ini baru saja dimulai. Kematian seolah berada begitu dekat. Kabut beracun berwarna hijau gelap yang telah dilepaskan oleh Raja Ular bersayap ganda terus merayap maju seperti gelombang maut yang tak bisa dihentikan. Bahkan tanpa peringatan dari Nan Arming, semua orang bisa merasakan betapa mengerikannya racun itu. Aroma samar yang terbawa oleh angin sudah membuat kepala mereka terasa pusing dan juga tubuh menjadi lemas. Feng Bao tidak tinggal diam. Dengan pedang patahnya yang berwarna biru pucat, dia segera memanggil badai angin yang sangat kuat. Arus udara dari berbagai arah telah berkumpul membentuk sebuah pusaran raksasa yang menghantam kabut beracun itu. Namun yang terjadi justru membuat mereka semuanya tercengang. Kabut beracun tidak tercerai-berai, tidak tersapu, tidak menghilang. Sebaliknya, dia malah menyerap badai yang dibuat oleh Feng Bao. Kabut hijau terus membesar dan juga meluas, menjadi semakin pekat, seolah-olah racun yang ada di dalamnya mampu melahap seluruh energi yang mendekat padanya. Wajah dari kelompok Zhou Yan pun langsung berubah. Bahkan angin pun tak bisa diasimilasi. Racun macam apa ini? Zhou Yan menggertakkan giginya, menatap Raja Ular bersayap ganda yang samar terlihat di balik kabut. Dia akhirnya mengambil sebuah keputusan yang paling tidak ingin dia ambil. Semuanya mundur! Perintah itu terdengar melalui komunikasi kekuatan jiwa. Tak seorang pun rela, tapi bagaimanapun juga, di depan mereka ada inti binatang iblis, bintang 7 yang sangat berharga, tetapi tidak punya pilihan. Mereka bahkan tidak bisa mendekati Raja Ular bersayap ganda, apalagi mengalahkannya. Kelompok dari Zhou Yan mulai bergerak mundur dengan hati yang berat. Tetapi Raja Ular sayap ganda tidak berniat membiarkan mereka pergi begitu saja. Dia sudah mengorbankan umur dan juga esensi dalam tubuhnya demi bisa mengeluarkan jurus terakhirnya, yaitu kabut beracun hijau. Jika sampai kelompok Zhou Yan lolos, maka pengorbanan itu akan sia-sia. Dengan mata kanan yang penuh kebencian, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan serangan gelombang sonik yang sangat menakutkan. Gelombang suara tak terlihat itu pun langsung menyapu pada seluruh kelompok Zhou Yan. Dalam sekejap saja, selain Zhou Yan yang sudah berjaga-jaga, kelompok dari Zhou Yan pun membeku di tempat. Kesadaran mereka terhenti, tubuh mereka tak bisa bergerak. Zhou Yan segera menggunakan kekuatan jiwa untuk membangunkan rekan-rekannya ini. Namun tepat pada saat mereka sadar kembali, gelombang suara yang kedua pun datang. Mereka kembali membeku. Zhou Yan kembali membebaskan teman-temannya. Gelombang ketiga datang, keempat, kelima, dan seterusnya. Situasi ini berubah menjadi sebuah mimpi buruk. Kelompok Zhou Yan terus berganti antara sadar dan linglung, sementara kabut beracun berwarna hijau semakin dekat dari detik ke detik. Mereka seperti tahanan yang menunggu untuk dieksekusi. Namun justru pada saat yang paling putus asa itu, Zhou Yan menjadi sangat tenang. Dia menghentikan upaya untuk membangunkan teman-temannya. Tatapan mata Zhou Yan menembus kabut hijau gelap. Kilatan merah kini telah muncul di dahinya. Pedang hati yang merupakan serangan jiwa tercepat yang dimilikinya saat ini langsung diaktifkan. Pedang hati itu pun melesat masuk ke dalam lautan kesadaran Raja Ular sayap ganda. Namun di sana sudah menunggu seekor ular kecil 7 warna. Makhluk itu adalah pertahanan jiwa bawaan dari Raja Ular bersayap ganda ini. Begitu pedang hati masuk, ular kecil 7 warna langsung menerkamnya. Ledakan terjadi di dalam lautan kesadaran, tetapi perlahan itu berhasil bertahan. Raja Ular hanya terluka ringan, sementara Zhou Yan juga tidak menyerah. Pedang hati yang kedua pun meluncur. Kali ini dia mengubah strategi. Pedang berwarna merah itu pun menghindari mulut ular 7 warna dan langsung menghantam titik lemahnya. Ledakan besar pun akhirnya terjadi. Ular kecil 7 warna itu hampir hancur. Cairan merah mengalir dari sudut mulut Raja Ular sayap ganda. Namun waktu tidak berpihak pada mereka. Kabut beracun kini hanya berjarak beberapa meter saja. Bayangan kematian sudah berada tepat di depan mata. Zhou Yan menyadari satu hal, pedang hati
tidak cukup. Dia membutuhkan sesuatu yang jauh lebih kuat, sesuatu yang belum pernah dia lakukan pada saat sebelumnya, sesuatu yang bahkan bisa gagal dan melenyapkan mereka semuanya. Di tengah tekanan hidup dan mati, sebuah ide pada akhirnya muncul. Soyan menggabungkan pedang hati dengan teknik jiwa lainnya yang baru saja dia pahami. Pencekikan, satu teknik menyerang, satu teknik menghancurkan, dua kekuatan yang berbeda, dua konsep yang berlawanan, resikonya sangat besar, tidak ada pilihan lain. Soyan mengirimkan satu pedang hati lagi. Ular 7 warna langsung melilitnya seperti sebelumnya, tetapi kali ini pedang itu berubah. Tubuhnya mencair seperti aliran cairan merah, lalu pecah menjadi ribuan benang-benang merah tipis yang menyebar ke seluruh lautan kesadaran Raja Ular bersayap ganda. Ular 7 warna yang berada di dalam lautan kesadarannya itu pun membeku. Dia tidak pernah menghadapi serangan seperti ini sebelumnya. Benang-benang merah itu pun saling terhubung membentuk sebuah jaring raksasa berwarna merah yang kemudian berputar, mencabik, mengiris, menghancurkan. Lautan kesadaran Raja Ular bersayap ganda pun terkoyak dari berbagai arah. Raungan kesakitan mengguncang jiwanya. Kabut beracun yang semula bergerak cepat kini telah mulai melambat, tetapi masih belum berhenti sepenuhnya. Masih terus mendekat, masih mengancam nyawa dari kelompok Soyan. Keringat dingin telah membasahi tubuh dari Soyan. Kekuatan jiwanya hampir habis, namun dia tahu satu serangan lagi akan menentukan segalanya. Dengan tekad yang nyaris gila, dia mengerahkan seluruh sisa kekuatan jiwanya. 5 pedang hati sekaligus melesat keluar. 5 pedang hati itu juga telah memasuki lautan kesadaran Raja Ular sayap ganda yang kemudian langsung berubah menjadi ribuan benang-benang merah. Jumlahnya berkali-kali lipat lebih banyak daripada sebelumnya. Jaring berwarna merah itu telah menutupi seluruh lautan kesadaran, akhirnya terbentuk dengan sempurna. Kemudian jaring berwarna merah itu pun berputar semakin cepat, membentuk sebuah pusaran merah raksasa. Teknik gabungan pertama yang diciptakan Soyan di tengah ancaman kematian akhirnya terlahir, dan nasib dari Raja Ular bersayap ganda akan ditentukan oleh pusaran merah di dalam lautan kesadarannya itu. Pusaran merah berputar semakin cepat. Di dalam lautan kesadaran Raja Ular sayap ganda, ribuan benang-benang merah yang dibentuk oleh gabungan teknik jiwa Soyan saling terjalin, menciptakan kekuatan penghancur. Energi yang telah terkumpul dari dalam pedang hati dan juga teknik pencekikan melebur menjadi satu, menghancurkan pertahanan terakhir dari sang Raja Ular ini. Kengerian tersebut terlihat jelas di mata Raja Ular bersayap ganda. Namun rasa takut itu bahkan belum sempat berubah menjadi perlawanan dalam sekejap saja. Lautan kesadaran Raja Ular pun hancur berkeping-keping. Tubuh raksasanya terjatuh dari langit seperti gunung yang runtuh menghantam tanah dengan suara menggelegar, menyemburkan lumpur ke berbagai arah. Mata merahnya yang dipenuhi keengganan perlahan kehilangan cahaya kehidupan, dan Raja Ular sayap ganda akhirnya tewas. Bahkan Soyan sendiri terkejut. Awalnya dia hanya berharap serangan gabungan ini hanya mampu membuat lawannya kehilangan kesadaran untuk sesaat saja, supaya anggota kelompoknya bisa melarikan diri dari kabut beracun berwarna hijau. Namun tak terbayangkan bahwa serangan itu justru malah melenyapkan monster puncak bintang 7 Dodi secara langsung. Begitu sang Raja Ular meninggal, keajaiban pun langsung terjadi. Kabut beracun hijau gelap yang sebelumnya bergerak seperti gelombang maut mendadak berhenti hanya beberapa puluh sentimeter dari tubuh kelompok Soyan. Seolah waktu telah membeku, kabut itu tetap berputar-putar tetapi tidak lagi maju. Soyan tak berani mengambil sebuah resiko sedikit pun. Dia segera membebaskan teman-temannya dari efek serangan gelombang sonik dan memerintahkan mereka semuanya untuk mundur sejauh mungkin. Barulah setelah berada di tempat yang aman, mereka menatap kabut racun dari kejauhan. Sedikit demi sedikit, warna hijau gelap yang cukup mengerikan itu pun memudar tanpa dukungan energi dari Raja Ular sayap ganda. Kabut racun perlahan kehilangan kekuatannya. Namun kelompok Soyan juga tidak langsung pergi dari dalam tempat ini. Di balik kabut beracun itu masih terdapat tubuh dari sang Raja Ular.
monster yang berada di puncak bintang 7 Dodi berarti inti binatang iblisnya sangat berharga, kulitnya juga langka, serta berbagai material yang tak ternilai harganya. Mereka memutuskan untuk menunggu hari-hari berganti. 3 hari 3 malam berlalu sebelum kabut itu benar-benar melemah dan mereka mengambil hasil buruan dengan aman. Perjalanan dari kelompok Soyen pada akhirnya dilanjutkan. Pertarungan hidup dan mati yang mereka alami ternyata memberikan manfaat yang sangat besar. Semangat bertarung setiap anggota kelompok Soyen menjadi jauh lebih murni dan juga stabil. Mereka kini lebih kuat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Namun mereka juga semakin memahami satu kenyataan. Hutan misterius ini ternyata jauh lebih berbahaya daripada yang pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sepanjang perjalanan menuju bagian terdalam dari hutan ini, mereka hanya bertemu dengan monster di tahap awal, bintang 7 Dodi. Makhluk-makhluk itu berhasil dikalahkan dengan sangat mudah, tetapi ketenangan itu justru membuat mereka menjadi semakin waspada, karena biasanya ketenangan adalah pertanda dari kemunculan badai yang jauh lebih besar. Akhirnya, kelompok dari Soyen pun tiba di pusat dari hutan ini. Pohon-pohon raksasa menjulang tinggi ke langit menutupi. Cahaya matahari hampir tidak bisa menembus kanopi dari pohon raksasa yang sangat rapat. Suasana terasa gelap, dingin, dan juga menyesakkan. Tiba-tiba King Moore menghentikan langkah kakinya. Dengan wajah pucat dia memegang tangan Soyen dan menunjuk ke arah depan sana. Semua kelompok Soyen mengikuti arah pandangan yang ditunjuk oleh King Moore. Lalu mata mereka pun membeku. Di kejauhan berdiri 2 batu raksasa berwarna hijau kebiruan. Tingginya sekitar 7 hingga 8 meter. Di antara kedua batu raksasa itu terdapat kabut tebal yang tampak seperti cairan. Pemandangan seperti ini sangat familiar, terlalu familiar. Karena itulah tempat yang pernah mereka lihat sebelum diteleportasi ke dalam hutan ini. Mereka segera berlari mendekat, dan ketika sampai di sana keterkejutan mereka semakin besar. Di depan kelompok dari Soyen terbentang tangga giok Tianshan yang sama persis, kabut tebal yang sama, susunan-susunan batu yang sama, bahkan jejak kaki yang mereka tinggalkan sebelumnya juga masih terlihat jelas di anak tangga pertama. Xiaozhan menelan ludah. Ini tidak mungkin. Apakah kita sedang melihat hantu? Tangannya menyentuh batu besar itu. Rasa dingin padat nyata. Batu ini benar-benar ada. Soyen mencoba meniup kabut menggunakan energi dokinya, namun hasilnya tetap sama seperti sebelumnya. Kabut tidak bergerak sedikit pun, seolah ada kekuatan misterius yang telah menjaga tempat itu. Dan pada saat itulah perhatian dari Soyen tertuju pada anak tangga pertama. Permukaannya mulai retak perlahan, warnanya menjadi lebih gelap, seakan energi yang ada di dalamnya telah habis. Mata Soyen pun langsung berbinar. Dia akhirnya memahami sesuatu. Mungkin setiap anak tangga adalah titik teleportasi. Langkah pertama mengirim kita ke dalam hutan ini. Setelah tugasnya selesai, energinya habis. Dan langkah berikutnya akan membawa kita ke tempat yang baru lagi. Kelompok dari Soyen pun terdiam. Penjelasan ini cukup masuk akal. Namun justru itulah yang membuat mereka merinding, karena jika setiap anak tangga adalah ujian yang baru, berarti perjalanan mereka baru saja dimulai. Berapa banyak tempat mematikan yang masih menunggu, berapa banyak pertarungan hidup dan mati yang harus mereka hadapi sebelum mencapai harta karun yang sebenarnya. Di tengah kecemasan itu, bayangan ungu tersenyum tipis. Jika memang harus terus maju, ya maju saja. Lagi pula, bukankah semakin berbahaya, semakin besar pula hadiahnya? Kata-kata dari bayangan ungu membuat anggota kelompok Soyen menganggukkan kepalanya. Ketegangan perlahan mencair, dan di hadapan anak tangga batu giok misterius yang mengarah ke tempat yang tak dikenal, kelompok Soyen bersiap melangkah menuju ujian berikutnya yang bahkan lebih berbahaya. Setelah mereka menimbang-nimbang hal ini, suasana kembali dipenuhi rasa penasaran dan juga kewaspadaan. King Moore masih memeluk erat kantong penyimpanan miliknya, seolah takut ada orang yang akan merebut inti binatang iblis
yang telah susah payah dia kumpulkan. Ketika bayangan ungu kembali menggoda soal pembagian tugas mengumpulkan inti binatang iblis King Mu'er langsung mendengus kesal. Aku akan mengumpulkan semuanya nanti, sendirian. Kalian jangan harap bisa mengambil bagianku, katanya dengan wajah memerah. Ucapan itu justru membuat anggota kelompok yang lain menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Namun perhatian mereka segera beralih pada tangga batu giok misterius yang ada di depan. Anak tangga pertama kini telah retak dan kehilangan kilau dari batu giok itu. Seolah energi yang tersimpan di dalamnya telah tiada. Untuk memindahkan mereka ke tempat sebelumnya, Souyan menarik nafas yang panjang. Ayo, kita lihat kemana lagi anak tangga berikutnya akan mengirimkan kita pergi. Satu persatu dari mereka melangkah maju. Kabut putih yang cukup tebal kembali menyelimuti pandangan dari anggota kelompok Souyan. Dunia di sekitar mereka pun langsung lenyap. Tubuh mereka terasa melayang di dalam kehampaan tanpa batas. Dan sesaat kemudian mereka telah tiba di lokasi yang baru. Ketika penglihatan dari kelompok Souyan kembali jelas, yang terlihat hanyalah hamparan rawa hitam yang membentang sejauh mata memandang. Kabut abu-abu menggantung rendah di udara. Bau lembab bercampur aroma yang aneh telah memenuhi setiap tarikan nafas dari anggota kelompok Souyan ini. King Mu'er kemudian mengeluh, "Rawa lagi? Ini serius. Tempat ini benar-benar membosankan." Nan Erming mengamati tempat sekeliling dengan wajah yang sangat serius yang kemudian dia mengatakan, "Itu bukan kabut biasa. Itu sebenarnya adalah kabut beracun. Tapi racunnya tidak terlalu kuat. Namun jika terlalu lama menghirupnya juga tetap membawa bahaya." Mendengarkan ucapan dari seorang Nan Erming, kelompok dari Souyan pun menjadi waspada. Souyan menganggukkan kepalanya pelan. Yang paling merepotkan bukan racunnya, tapi jarak pandang yang sangat buruk. Dan kekuatan jiwa juga terbatas. Kita tidak akan pernah tahu bahaya datang dari arah mana. Nan Erming dan juga Feng Bao langsung mengambil posisi paling depan. Sebagai orang yang paling berpengalaman menghadapi lingkungan berbahaya, mereka bertugas membuka jalan. Kelompok dari Souyan pun bergerak perlahan menuju lautan kabut itu. Semakin jauh mereka berjalan, suasana menjadi semakin mencekam. Tidak ada suara burung, tidak ada suara hewan. Bahkan suara angin pun nyaris tidak terdengar. Yang tersisa hanyalah detak jantung dari mereka sendiri. Keheningan ini begitu sempurna membuat kelompok dari Souyan semakin tegang. Dan benar saja bahaya akhirnya datang. Feng Bao tiba-tiba saja merasakan sebuah perubahan aliran udara. Sebelum sempat memberikan peringatan, sosok monster raksasa menerobos keluar dari dalam kabut. Makhluk itu menyerupai cacing tanah raksasa. Mulutnya terbuka lebar dari kepala hingga bagian tengah tubuhnya. Lidah berwarna putih panjang menjulur keluar, meneteskan cairan beracun yang membuat kabut di tempat sekitar berubah menjadi warna hitam. Monster itu pun langsung menerkam Feng Bao, namun Feng Bao tidak panik. Pedang patahnya berkilat, angin tajam membelah udara, menghantam langsung pada mulut dari monster cacing tersebut. Makhluk itu pun buru-buru menutup mulutnya kembali, mengayunkan ekor raksasanya seperti gada besi. Pada saat yang sama, cambuk dari King Mu'er yang berwarna merah juga langsung melesat. Cambuk itu melilit ekor dari cacing ini untuk memperlambat pergerakannya. Kesempatan itu pun langsung dimanfaatkan oleh Feng Bao. Pedang patahnya kembali berkelebat. Sebuah luka panjang muncul di tubuh dari cacing raksasa. Monster itu mengamuk. Tubuh besarnya berguling maju dengan kecepatan luar biasa. Tanah yang ada di rawa bergetar hebat. Namun tepat pada saat itulah Souyan bergerak. Bayangan pedang miliknya yang tidak terhitung jumlahnya muncul di langit. Kemudian bayangan pedang itu pun berkumpul menjadi satu serangan yang cukup mengerikan. Teknik yang telah berkali-kali menyelamatkan mereka, yang merupakan teknik pedang 1000 kaki tanpa bayangan. Gabungan 999 pedang menjadi satu, membawa pukulan penghancur. Monster ini baru menyadari bahwa ketika semuanya sudah terlambat. Ledakan dari pedang api surgawi milik Souyan menghantam tubuhnya dengan kekuatan yang luar biasa. Tulang belakang dari cacing itu langsung patah.
Api surgawi menyembur masuk ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap saja organ-organ di dalam tubuh dari cacing raksasa habis terbakar. Monster itu hanya sempat mengeluarkan jeritan menyayat sebelum akhirnya tubuhnya meledak menjadi daging berceceran. King Mu'er segera melompat maju. Dengan cekatan dia mengambil inti binatang iblis dari cacing raksasa ini, memasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Dasar monster bodoh, baru berada di tahap awal bintang 7 saja berani menyerang kita. Xiao Zhan kemudian menggoda King Mu'er dengan mengatakan bahwa King Mu'er terlalu bersemangat mengumpulkan inti binatang iblis. Suasana yang tegang perlahan berubah menjadi santai. Namun itu hanya sesaat dan tiba-tiba gluk gluk gluk, sebuah suara aneh muncul dari dalam rawa. Gelembung-gelembung besar bermunculan di permukaan lumpur itu. Tak lama kemudian ratusan katak berwarna abu-abu kecil melompat keluar dari dalam rawa tersebut. Semuanya sempat mengira bahwa katak-katak ini akan menyerang, tetapi ternyata tidak. Katak-katak itu sama sekali tidak memperdulikan keberadaan dari Zhou Yan dan juga anggota kelompoknya. Mereka justru berbondong-bondong menuju genangan cairan merah tempat dari cacing raksasa tadi meledak. Dengan rakusnya, katak-katak ini melahap daging, cairan merah, dan bahkan lumpur yang telah tercampur dengan sisa tubuh monster tersebut. Pemandangan ini membuat anggota kelompok Zhou Yan terdiam. Hanya dalam hitungan menit saja, sudah tidak ada lagi sisa tubuh dari cacing raksasa yang terlihat. Semuanya dimakan habis oleh para katak itu. King Mu'er memandangi ratusan katak dengan mata berbinar. Di matanya yang terlihat bukan sekedar katak biasa, melainkan ratusan inti binatang iblis bintang 6 Dodi yang berjalan sendiri. Namun untuk pertama kalinya bahkan King Mu'er cukup ragu. Katak-katak ini terlalu kecil, terlalu lemah, dan entah kenapa tampak tidak berbahaya. Tetapi pada saat mereka masih mempertimbangkan apakah akan membiarkan katak itu atau menyerangnya, seluruh katak perlahan menoleh secara bersamaan. Mata mereka memandang langsung ke arah kelompok dari Zhou Yan. Tatapan mata rakus dan ganas mulai muncul dari para katak ini. Dan pada saat itulah kelompok dari Zhou Yan sadar, mungkin mereka bukanlah mangsa, mungkin mereka justru yang sedang diburu. Rawa berkabut ini menjadi semakin terasa aneh setelah melihat ribuan katak abu-abu bermunculan dari berbagai arah. Xiao Zhan justru tersenyum lebar. Baginya, makhluk-makhluk kecil ini bukan ancaman, melainkan sebuah kesempatan untuk menunjukkan kemampuan yang selama ini jarang mendapatkan sebuah sorotan. Kalau mereka mau mati, biarkan aku yang mengantar para katak ini ke dalam neraka, kata Xiao Zhan dengan penuh semangat. Sebelum yang lainnya bereaksi, Xiao Zhan sudah melangkah maju. Cahaya emas langsung menyelimuti tubuhnya. Di belakangnya muncul seekor bayangan harimau raksasa berwarna emas yang kemudian mengaum ke arah langit. Detik berikutnya suara raungan mengguncang seluruh rawa ini. Raungan surgawi harimau mengguncang langit. Gelombang suara yang dahsyat menyapu ke berbagai arah dan hasilnya benar-benar di luar dugaan. Puluhan katak abu-abu yang berada di garis depan langsung meledak seperti balon yang terkena jarum. Tubuh mereka hancur berkeping-keping. Cairan merah dan juga daging berhamburan di udara. Xiao Zhan sendiri sampai tertegun. Kemudian wajahnya berubah cerah. Ternyata semudah ini. Dirinya pun tertawa puas. Namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama, karena cairan merah yang telah tersebar di rawa justru menarik lebih banyak kemunculan katak berwarna abu-abu dari bawah lumpur. Hanya dalam hitungan menit saja jumlah mereka sudah meningkat berkali-kali lipat. Rawa yang tadinya tampak kosong berubah menjadi lautan katak yang bergerak tanpa henti. Yang lebih mengerikan lagi, mereka bahkan melahap bangkai sesama katak yang baru saja mati. Tidak ada rasa takut, tidak ada keraguan, hanya naluri makan yang cukup mengerikan. Ribuan mata tunggal menatap ke arah Zhou Yan dan juga kelompoknya secara bersamaan. Tatapan mata itu membuat mereka langsung merinding. Bahkan King Mu'er dan juga bayangan ungu yang biasanya tenang kini telah mulai merasa mual melihat pemandangan dari katak-katak ini. Ih, menjijikkan sekali, gumam King Mu'er.
Tanpa perlu diperintahkan, seluruh kelompok dari Soyan langsung terbang ke udara. Mereka tidak ingin memberikan kesempatan sedikit pun kepada makhluk-makhluk aneh ini. Soyan mengangkat pedang kuno api surgawi. Api berwarna merah berkobar di sekeliling tubuhnya. Kemudian dengan satu ayunan, kobaran api itu berubah menjadi naga api merah raksasa yang meraung menyapu Rawa. Di bawah mereka, api pengembara mengubah menjadi 3 pedang. Teknik itu pun yang sudah menjadi naga merah meledak. Rawa yang gelap berubah menjadi lautan cahaya merah menyala. Jeritan dari ribuan katak terdengar bersamaan. Bau daging gosong telah memenuhi udara. Kabut abu-abu di tempat sekeliling mereka bahkan ikut tersapu oleh panas mengerikan dari naga merah Soyan. Dalam beberapa saat, semuanya selesai. Api mereda dan yang tersisa hanyalah hamparan katak-katak gosong yang luas. Ribuan katak abu-abu telah berubah menjadi debu. Melihat hal ini, semua kelompok Soyan menghela nafas lega. King Mu'er bahkan sudah siap untuk turun mengumpulkan inti binatang iblis. Tetapi kemudian mata mereka semuanya membeku. Tidak ada inti binatang iblis, satu pun tidak ada. Mereka mencari dengan mata, tidak ada. Mereka memeriksa dengan kekuatan jiwa, tidak ada juga. Seolah-olah semua kata ini tidak pernah memiliki inti binatang iblis sejak awal. King Mu'er bergumam, mustahil. Wajahnya berubah masam. Aku sudah sangat semangat untuk mengalahkan para katak, tapi monster macam apa ini? Tidak punya inti binatang iblis. Tidak seorang pun anggota kelompok Soyan bisa menjawabnya, karena mereka juga belum pernah melihat hal seperti ini. Monster bintang 6 Dodi tanpa inti binatang iblis itu sama anehnya dengan manusia tanpa jantung. Namun keanehan itu belum berakhir. Tiba-tiba dari bawah lapisan abu berwarna hitam yang telah menutupi Rawa ini muncul sebuah gerakan kecil. Lalu satu demi satu katak berwarna abu-abu kembali muncul. Bukan puluhan, bukan ratusan, melainkan ribuan. Mereka bermunculan dari berbagai arah. Mata mereka bersinar merah. Pipi mereka menggembung dan secara bersamaan memancarkan sinar cahaya merah tipis ke arah kelompok Soyan. Dalam sekejap saja langit telah dipenuhi ribuan berkas cahaya merah. Long Yi segera bertindak. Perisai emas raksasa muncul untuk melindungi seluruh kelompok Soyan. Xiao Shan juga menambahkan lapisan pelindung kedua. Mereka sudah siap menghadapi benturan yang dahsyat. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat kelompok Soyan kebingungan. Serangan dari ribuan katak itu ternyata sangat lemah. Cahaya merah yang hanya menimbulkan riak kecil pada perisai Long Yi, tidak lebih. Tunggu dulu, jika begitu apa tujuan mereka? Tanya Feng Bao. Tidak ada yang tahu, karena katak-katak itu terus menembakkan cahaya merah tanpa henti. Semakin lama semakin banyak, hingga seluruh permukaan dari perisai emas berubah menjadi warna merah. Melihat tingkah aneh dari katak-katak itu, bayangan ungu akhirnya kehilangan kesabaran. Sudah cukup. Long Yi, buka perisainya. Seketika Long Yi membuka perisai itu dan kemudian bayangan ungu melesat seperti bayangan. Sebagian besar sinar cahaya merah langsung beralih untuk menyerang dirinya. Namun saat sinar-sinar cahaya merah menghantam tubuh dari bayangan ungu pun kini menghilang. Tidak ada cairan merah, tidak ada luka. Hanya ada bayangan ungu yang lenyap seperti asap. Kemudian suhu di tempat sekitar mendadak menjadi dingin. Salju mulai turun dari langit. Satu bayangan ungu berubah menjadi 10, yang kemudian menjadi 1000. Hanya dalam beberapa detik, ribuan sosok bayangan ungu memenuhi seluruh Rawa ini. Bayangan ungu kemudian melepaskan tekniknya, serangan bayangan. Pesta untuk melenyapkan para katak pun dimulai. Pedang-pedang kembar berkilat seperti badai yang cukup mematikan. Katak-katak berwarna abu-abu itu mati berjatuhan tanpa sempat melakukan perlawanan. Cairan merah mereka telah membasahi salju. Rawa berubah menjadi lautan merah. Hanya dalam waktu yang singkat seluruh kawanan dari katak ini kembali musnah. Namun tepat ketika semua orang bersiap untuk pergi, tanah dari Rawa berguncang kembali. Air lumpur yang bercampur dengan cairan merah berubah menjadi semburan ke arah udara seperti air mancur. Dan dari bawah Rawa yang tidak berdasar itu, ribuan katak abu-abu lainnya kembali muncul. Jumlah mereka bahkan jauh lebih banyak daripada sebelumnya.
Melihat pemandangan ini, senyum di wajah kelompok Souyan perlahan menghilang karena mereka akhirnya menyadari satu hal, masalah sebenarnya bukan melenyapkan para katak, tapi masalahnya adalah katak ini tidak pernah habis. Rawa kematian itu seolah tidak pernah berakhir. Setelah berkali-kali mengalahkan kawanan katak yang cukup menjijikkan itu, Souyan dan juga anggota kelompoknya mulai kehilangan kesabaran. Jumlah monster yang seakan tidak terbatas. Setiap kali dikalahkan, gelombang baru akan muncul. Feng Bao juga telah mengayunkan pedang patah berwarna biru dengan perasaan kesal. Dasar makhluk sialan tidak ada habisnya. Tuan Muda Souyan, nyalakan apimu. Aku akan memanggil badai angin. Aku tidak percaya bahwa kita tidak bisa membakar seluruh rawa ini. Namun Souyan hanya menggelengkan kepalanya dengan tenang. Tidak perlu, kita hanya akan membuang-buang tenaga. Terbang saja, keluar dari sini. King Mu'er langsung setuju, benar. Kita sudah mengalahkan begitu banyak katak, tapi tidak mendapatkan apapun selain rasa muak. Kelompok dari Souyan pun akhirnya bersiap untuk meninggalkan rawa itu. Tetapi tepat ketika mereka hendak terbang pergi, lautan katak abu-abu di bawah sana berubah menjadi terbelah. Sesuatu sedang keluar dari tengah kerumunan. Kali ini telah merayap seekor katak merah. Tubuhnya tidak terlalu besar, mungkin hanya 3 kali ukuran dari katak biasa. Tapi warna merah menyala pada katak ini membuatnya sangat mencolok di antara lautan katak abu-abu. Souyan menyipitkan matanya. Kekuatan katak merah itu berada di tahap awal bintang 7 Dodi. Dan dia sebenarnya adalah Raja Katak, gumam Souyan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah kelompok dari Souyan akan bisa mengalahkan Raja Katak ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Brawl Shop.